Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdali sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin. Nakhussu khususan ila Profesor Ad-Doktor Sayyid Muhammad Alawi Abbas Al-Malik Al-Hasani, anna Allah yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asradihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca niat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalat ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Raya Al-Mustaqim Saujajar 2 yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Bahasan kita pada malam hari ini dengan waktu yang sangat singkat ini, kita senantiasa masih menggunakan kitab yang sangat penting, Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedangkan yang kita bahas pada malam hari ini masih menyelesaikan tentang sholawatun makhsusah, salat sunnah khusus. Yang kita bahas ujung akhirnya adalah tentang sholatud duha, hadirin. Dikatakan dalam ungkapan kitab aslinya halaman 131, warawa, dan telah meriwayatkan Al-Imamu Ahmad, Imam Ahmad, anna nabiyya, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda,
Apa yang disabdakan Nabi? Fil insani, pada diri manusia itu terdapat situna wa thalathu mi'ati mafsilin. Pada diri manusia itu terdapat 360 ruas-ruas di dalam tubuhnya. Fa'an kulli mafsilin, dari setiap mafsil, setiap ruas. Fa'alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minha sadaqah. Maka hendaknya dia benar-benar harus setiap ruas itu ada sedekahnya. Artinya, informasi yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya setiap manusia itu memiliki 360 ruas. Ruas-ruas tadi jumlahnya dijumlah 360. Dan setiap ruas dari 360 ruas ini wajib wonten sedekah. Ketika bangun tidur, tangan berapa puluh ruas bisa digerakkan. Tangan kiri, kaki, kemudian seluruh tubuh ini bisa digerakkan, berarti 360 ruas niki bisa berfungsi normal. Lho niku kudu wonten sedekah. Nah, sedangkan sedekahnya di sini dikatakan qalu, para sahabat kemudian mengatakan, faman yutiku dzalika ya Rasulullah. Maka siapa yang mampu melaksanakan sedekah 360 ruas itu ya Rasulullah. Kula ulangi lagi, mari. Maka siapa ya Rasul yang mampu melaksanakan mensedekahi 360 ruas itu? Qala, Nabi mengatakan, an-nukha'atu fil masjidi tanfinuha. Bekas dahak yang ada di masjid, seharusnya engkau menutupinya. Wa syai'u tunahihi anit tariqi, atau menguburkannya itu, dan sesuatu yang kau singkirkan di tengah jalan. Fa'illam takdir, maka apabila engkau tidak mampu, faraq atabduha, maka 2 rakaat salat duha itu tujzi'u angka, bisa mencukupi, engkau telah dikatakan sedekah 360 ruas itu. Artinya hadirin, ketika disampaikan oleh Nabi bahwasanya 360 ruas setiap pagi harus disedekahi, sahabat kemudian bertanya, merasa tidak mampu, sinten Kanjeng Nabi sing sedekah 360 ruas niku? Nabi kemudian menggambarkan dengan praktek yang nyata. Kalau kemudian ada ingus dahak di masjid, kemudian kalian menguburnya, menutupinya, itu bagian daripada Anda mensyukuri 360 ruas itu. Ketika Nabi mengucap seperti itu, hadirin, kita harus tahu bahwasanya awal-awal bangunan Masjid Nabawi, lantainya terbuat dari tanah, ada pasirnya. Bukan kados ngeten iki ya. Sedangkan tembok-temboknya dari pelepah, kemudian ya atapnya dari pelepah kurma, kemudian temboknya ini dari batang-batang kayu kurma. Jadi sangat sederhana masjid di zaman Nabi itu. Sedangkan kemudian
lantainya masjid dari pasir dan tanah, sehingga kalau masuk masjid sandal dipakai. Ya memang seperti itu. Baru kemudian nanti dicopot, ditaruh di sebelahnya. Itu sangat sederhana. Ya. Lah terus budaya kemudian mencopot sandal, kemudian mensucikan tempat suci seperti masjid ini loh, sudah dilakukan Nabi. Nabi ketika Fathu Mekah, menaklukkan kota Mekah, dan beliau masuk ke dalam Ka'bah Al-Musyarrafah, kedua terompah Nabi dicopot di luar, Nabi masuk. Sebab di dalam Ka'bah disucikan. Disinilah yang kemudian jadi kiasnya ulama, kalau tempat itu kemudian disucikan, kemudian seperti dalamnya Ka'bah, termasuk masjid kita seperti itu, maka siapapun tidak boleh mengotorinya, apalagi memberikan najis kepadanya. Termasuk kemudian membuang ingus, dahak, ini termasuk dosa di boten nasa. Ya, hal yang demikian ini tidak benar. Loh ini kok ngoten, Seth? Ya ini karena awal-awal orang naruh kemudian buang ingus ya di situ, karena dianggap pertama budaya masjid itu masih awal di Al-Madinatul Munawwarah. Orang tahu masjid ya Masjid Nabawi. Jadi kemudian sebelumnya sahabat Badui tahu-tahu unta ditaruh di depan masjid, kemudian masuk masjid, kemudian kencing di dalam masjid. The piece of joy. Ya. Nah, kemudian melihat ada masjid ini disucikan kok dikencingi. Sahabat Umar bin Khattab menghunus pedangnya. Kata Kanjeng Nabi, duduk Umar. Yang lain duduk. Jangan kemudian dibengoi, orangnya bingung. Orang yang sedang buang hajat seperti itu, sampai kemudian dia ketakutan, belayu sak masjid najis kabeh. Ya, biar dia. Setelah kemudian dia diam situ, selesai, kemudian Nabi minta satu timbo air, kemudian disiramkan. Disiramkan itu karena masih dari pasir. Begitu disirami, bekas kencingnya tadi, mesti air kencingnya ke bawah. Di atasnya suci kembali. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kemudian dibengoi, dilarui dibengoi, kemudian digawano pedang, Nabi Umar, kulwiling adit, najis kabeh karena tambah kesulitan. Jadi ya sudah, di situ aja sudah. Ya, jadi karena apa? Kemudian Nabi mengingat, ini rumah Allah. Digunakan sholat jamaah, digunakan kegiatan baik. Kapan lagi kalau datang, nggak boleh begitu. Oh, ya baru tahu ya Rasul yang demikian itu. Loh, itu adanya. Nah, ada lagi ketika panjenengan pas berjalan, katakanlah menuju masjid jalan, kok ada batu di tengah jalan, ini jenengan ambil, dinggirno, seakan nanti ada mobil atau sepeda, iso-iso tiba. Bisa jatuh kena kemudian batu itu. Ada kemudian mungkin ada ranting, ada dahan pohon yang ada di tengah, ambil. Siapa tahu nanti ada kendaraan, dia kemudian terjadi kecelakaan. Ambil kemudian di pinggir. Jalan lagi, kok ada kulit pisang, seakan khawatir nanti ada pejalan kaki, nggak lihat, kemudian kepleset tiba. Jadi lan setruk ya, seakan tadi. Ambil aja, masukkan ke tempat sampah. Jalan lagi. Kok kemudian ketemu botol aqua macam-macam, ya jukun mau ngambil pelakuan jenggol ini ku. Nah, jadi diambil kemudian dibersihkan. Artinya hadirin hadirat sekalian, jangan sampai ketika kita di tengah jalan, kita tidak melakukan hak-haknya seperti itu. Begitu kemudian Anda melakukan itu, seharusnya kalau tidak Anda ambil bisa kemudian menjatuhkan orang-orangnya sakit, akhirnya Anda melakukan kebaikan seperti itu, berapa kebaikan Anda? Dan itu merupakan syu'batun min syu'abil iman, satu cabang dari cabang iman, imatatul adza, menyingkirkan duri, menyingkirkan sesuatu di jalan yang bisa menghalangi orang berjalan.
Makanya dulu hadirin, ketika kita ngaji kepada Al-Maghfurlah Al-Ustadz As-Sayyid Alwi bin Salim Al-Idrus itu, ketika ngaji kitab Al-Lu'lu' wal Marjan itu, hadis-hadis Bukhari, beliau memberikan wasiat kepada kita. Ketika kita pas berjalan melihat apa itu, ada batu, ada sesuatu yang menghalangi, ambil singkirkan karena itu merupakan cabang keimanan paling bawah, cabang iman yang ke-77, tapi jangan mengambil saja, tapi zikir kepada Allah dengan ungkapan La ilaha illallah. La ilaha illallah. Anda sedang melakukan zikir kalimat tauhid, itu cabang iman nomor 1. Hadirin. Begitu Anda mengambil kemudian batu, nawaitunya adalah menyingkirkan batu di jalan sambil mengucapkan La ilaha illallah, cabang iman yang paling atas sampai kemudian yang paling bawah kita melakukan sekaligus hadirin. Nah, niki mboten ahli ilmu, mboten saged ngeten niki gak kepikiran. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dawuh pun Nabi riwayat hadis ini, fa illam takdir, maka apabila kok panjenengan kemudian tidak mampu melakukannya, faraq atad duha, maka Anda melaksanakan sholat duha 2 rakaat, tujzi'u angka, sudah mencukupi 2 rakaat sholat duha itu, mencukupi bagi Anda ketika tidak mampu mensyukuri, mensedekahi 360 ruas, cukup sholat duha 2 rakaat. Ini gantinya. Jadi image kita, cara pandang kita harus kita ubah. Ketika kula pengen sholat duha, bukan sholat wong kepepet. Sholat duha bukan sekedar untuk mencari rizki, tapi sholat duha adalah sholat tasyakurnya kita kepada Allah. Syukurnya kita kepada Allah. 360 ruas kita bisa kita jalankan dengan sehat walafiat, bisa berjalan normal, kedah wonten sedekah, wujudnya 2 rakaat salat duha. Sehingga 2 rakaat salat duha yang kita lakukan itu wujud syukur kita 360 ruas bisa dibuat normal tiap pagi oleh Allah. Padahal ayat Al-Quran yang lain mengatakan, La in syakartum la azidannakum. Ya, sungguh apabila kalian mensyukuri, bentuknya termasuk salat duha mensyukuri 360 ruas itu, la azidannakum. Pasti aku akan menambahnya, menambah kesehatan, menambah tetap normalnya ini. Sehingga kalau pengen dibuat kemudian oleh Allah sehat terus. Barokah 2 salat duha, 2 rakaat salat duha. Jadi image-nya begitu adik. Jangan kemudian ya bahwa salat duha itu memang untuk gawe golek rezeki, itu satu dari banyak hal. Tapi bukan satu-satunya. Salat duha adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah. Ya, 2 rakaat saja sudah cukup. Apalagi pengen bisa 4. Apalagi pengen bisa 6. Apalagi pengen bisa maksimal 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Luar biasa. Nah, sehingga di dalam ungkapan kitab Abu Ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki ini dikatakan, wa salatu duha, sedangkan salat duha itu aqalluha, minimal salat duha rakaatani 2 rakaat. Tapi awak sehat kok 2 rakaat bisa jadi kurang hadirin. Ya. Jadi salat duha itu bahasa minimalnya wis umpamane sampean gak ono kesempatan wis ya 2 rakaat saja.
Wa aktsaruha, sedangkan paling banyaknya salat duha ila 8 rakaatin, sampai 8 rakaat hadirin. Paling banyaknya salat duha 8 rakaat, dilakukannya masna, dua-dua. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebab ada kaidah hadis umum. Hadis mengatakan salatul laili wan nahar masna. Salat sunnah di waktu malam maupun siang idealnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kecuali baik kemudian katakanlah ya yang ada nas hadisnya kata salat kemudian salat witir 3 rakaat langsung, lah karena memang ada hadisnya. Ya kan sani mboten napa-napa, itu khusus. Tetapi secara umum baik di waktu malam maupun siang, salat sunnah niku 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa waktuha, sedangkan waktunya salatut duha, idza halatis salatun nafilatu ba'da syuruqi syamsi ila zawal. Apabila telah dihalalkan melaksanakan salat sunnah setelah terbitnya matahari sampai waktu zawal atau waktu zuhur. Kapan dibolehkan untuk melaksanakan salat sunnah niki? Ketika kalau tulu usyamsi, terbitnya matahari, dereng angsal hadirin. Sebab terbitnya matahari itu menurut ulama Syafi'iyah 1 dari 5 waktu yang diharamkan salat. Setelah asar, setelah subuh, termasuk ketika tulu usyamsi, terbitnya matahari. Itu enggak langsung salat hadirin. Ditunggu dulu matahari kemudian naik qadra rumhin, sekira 1 tombak. Ya, jenengan mboten perlu tanya tumbaki sapa Ustaz. Mboten penting niku hadirin. Sing terpenting niki 1 tombak niku berapa menit? Menurut kajian ilmu falak 16 menit tadi. Jadi dari waktu tulu ini naiknya kemudian 16 menit, itu kemudian dihalalkan lagi Anda melaksanakan sholat sunnah yang tentunya diawali dengan sholatul isyraq itu. Yang sunnahnya itu sholatul isyraq, baru sholat-sholat sunnah yang lain terserah. Termasuk sholatul duha kalau mau mengambil waktu yang lebih awal. Mungkin jam 8 setelah memimpin upacara bendera. Ya, mungkin jam 9 ya masih belum selesai. Gorota awan didik ya, penerimaan tamu macam-macam, wis lebih pagi nggak apa-apa. Jadi yang terpenting sudah dihalalkan kita melaksanakan salat duha, diawali kapan? Diawali dengan seseorang bolehnya melaksanakan salatul isyraq 2 rakaat, mantun ngoten boleh salat duha. Gitu. Nah, jadi kalau kemudian kita lihat di running tag kita ini, nah itu berarti waktu tulu adik. Tinggal dinanti 16 menit setelahnya. Kalau kemudian di antara kula pengen mengatakan 16 menit setelah kesusu, juga ada keperluan. Versinya Imam Ghazali wonten kitab Ihya separuhnya. Ya, ketika matahari itu ya naiknya biqadri nisfi rumhin. Sekira matahari itu kemudian naik separuh tombak. Kalau separuh tombak 8 menit tadi. Ya. Jadi kalau kemudian separuh tombak itu 8 menit yang demikian itu. Jadi setelah 8 menit kemudian pengen mau sholat isyraq, kemudian sholat duha dan sebagainya, monggo. Versinya kitab Ihya sudah boleh bagi yang memang ada keperluan. Ya, ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini yang perlu kemudian kita perhatikan. Kemudian dalam ungkapan selanjutnya yang dibahas selanjutnya adalah yang kedua,
Salatul istikharah wa du'auha, salat istikharah dan doanya. Fi Tirmidzi, di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini satu dari 10 sahabat al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Satu dari 10 sahabat yang langsung mendapat kabar gembira Nabi, mendapatkan surga langsung dari Allah. Dalam suatu kali Nabi duduk di tepian sebuah sumur, Nabi menyebut 10 orang. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu nasnya hadis Bukhari Muslim. Nah, 10-10 ketika mendengarkan kapan hadis ini, gak gembira, tambah takut hadirin. Sehingga betul-betul dia jaga perilakunya, ibadahnya, ketaatannya, supaya kemudian apa yang diucapkan Nabi itu benar, cocok sesuai dengan harapan Nabi. Termasuk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dia kemudian mengatakan, ya Rasul, petunjuk panjenengan bagaimana supaya panjatan doa munajat yang saya panjatkan sekali doa langsung dikabulkan oleh Allah. Dawuhnya Nabi, pesannya kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, atib tu'matak tustajab da'watuk. Atib tu'matak, perbaiki makanmu, buat sehalal mungkin apa yang kau konsumsi, tustajab da'watuk, niscaya doamu akan lebih dimudah dikabulkan oleh Allah. Jadi kuncinya donga niki mustajab, yang dimakan niku halal hadirin. Asal yang dimakan halal niku semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Dalam ungkapan hadis yang lain dikatakan, man akalal halal atau ajawarihuhu sya'am abah. Barang siapa yang mengkonsumsi makanan minuman yang halal, maka seluruh anggota badannya akan mudah diajak taat. Dia suka atau kemudian pas males, semuanya tetap digelundungkan kalian Gusti Allah, dimudahkan untuk taat. Cek gampang itu taat itu. Sekalipun situasi kondisi begitu, tetap dimudahkan oleh Allah. Niki karena yang dikonsumsi adalah yang halal. Nah, itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kemudian, ya, di dalam ungkapan ini, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas karena kepingin melaksanakan perintahnya Nabi, jangankan yang namanya apa itu, ya, jangankan yang namanya dirinya Sa'ad bin Abi Waqqas, maka yang namanya kudanya, kendaraannya saja pun, makanannya pun halal, supaya untuk memantapkan apa yang dia makan ini. Apa yang kemudian disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, min sa'adati ibni Adam, sebagian dari kebahagiaannya anak Adam, manusia, kathratu istikharatillah, banyaknya dia beristikharah kepada Allah. Segalanya diistikharah. Ya, kalau salafus soleh, ulama-ulama kita, habaib kita, kiai kita, pagi setelah isyraq itu, mereka melakukan istikharah untuk dipilihkan seharian apa yang dilakukan. Semuanya diistikharai seharian itu dengan istikharah 2 rakaat. Sehingga apapun yang terjadi setelah istikharah, berarti ini pilihan Allah yang terbaik untuk dia, memantapkan husnudzonnya dia kepada Allah.
biasanya langganan teko, kok gak teko, insya Allah jadi baiknya. Kita nggak tahu ada sirnya apa, wong kita sudah istikharah. Ya, kemudian dilihat, oh ternyata hari ini cuti bersama, maka kan sing teko nang pasar ini. Nah, ini gini. Nah, jadi kemudian dilihat seperti itu. Kemudian hadirin dikatakan di sini, termasuk kebahagiaan seorang hamba itu dia banyak beristikharah kepada Allah, waridahu bima qadallahu lahu, dan dia ridha dengan apa yang sudah diputuskan, ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah, dia ridha. Itu kebahagiaan seorang hamba. Wa min syaqawati ibni Adam, dan sebagian tanda dari kecelakaan kebinasaan manusia, tarkuhu istikharatullah, dia meninggalkan istikharah, salat istikharah kepada Allah. Wasukhtuhu bima qadallahu lahu, setiap apa yang sudah ditakdirkan Allah, dia kemudian mesti marah, emosi, tidak ridho, tidak rela dengan segala takdir keputusan dari Allah. Itu tandanya syaqawati ibni Adam. Celakanya seorang manusia adalah seperti itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis yang begitu panjang tentang cara istikharah, doanya istikharah. Waktunya nggak cukup ini. Nah, ini panjangan bawah, hadiah untuk panjangan, tapi nanti 2 pekan lagi di bawah, sebab kita mau membaca doanya istikharah sambil kita jelaskan. Insyaallah di bawah lagi. Lek gak lali ya, lek lali nggih mboten napa-napa jeneng menungso. Nah, ini. Ya. Monggo ingkang badhe tanglet dipersilakan. Monggo langsung mawon. Yang keras. Dan dia dijauhkan antara sholat Jumat sebelum subuh sama kayak belum izin. Karena malu dengan waktu. Nggih. Ada beberapa catatan dari yang dengan pertanyaan itu sekaligus jawabannya. Kalau kita datang ke masjid, masih mencukupi melaksanakan sholat 2, lakukan sholat sunnah sebelum sholat subuh, yang biasa kita sebut dengan sholat sunnah fajar. Atau ada orang yang menyebutkan sholat sunnah qobliyah subuh. Ya. Kemudian setelah itu, sebelum itu, karena datang ke masjid, Anda tahiyatul masjid terlebih dahulu, baru sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Tetapi kalau kemudian pengen datang, sudah waktunya mepet, andai kata dibuat 4 rakaat, mboten cukup, bisanya cuma 2 rakaat. Sholatnya niku wau digabung mboten apa-apa. Sholat sunnah fajar digabung dengan sholat tahiyatul masjid. Tapi tadi di rumah saya wudhu belum sempat sholat sunnah. Ya sholat sunnah wudhu digabung juga. Saya sudah mengatakan niatnya ya namanya sholat sunnah 3-in-1 ya. Ya 3-in-1 gini. Betul apa-apa deh. 3 niat cuma 2 rakaat, semuanya dapat ganjaran masing-masing. Ya, kalau memang tidak mencukupi. Ya itu. Kalau memang mencukupi, sholatnya sendiri-sendiri. Tapi kalau dilihat tinggal 3 menit. Kalau 2 rakaat gak cukup. 2 rakaat saja. 2 niat jadikan 1. Betul apa-apa. Ya. Kemudian, ya sudah ya Pak ya. Ya sudah. Ada lagi Bapak-Bapak yang mau tanya? Ya. Cukup?
Ya, jenengan penanya terakhir. Yang tadi awaluman sa'ala, ini akhiruman sa'ala. Ya. Oke. Ya, yang pasti fadilahnya khairun minat dunia wa ma fiha. Lebih utama daripada dunia dan seisinya. Dan yang kedua, mau dilakukan di rumah, mau lakukan di masjid, sama. Yang terpenting panjenengan boten telat jamaahnya. Yang itu. Jadi tinggal di masjid, tinggal tahiyatul masjid tok, ya. Tapi kalau khawatir telat jamaahnya, lebih bagus dua-duanya dilakukan di masjid. Itu. Monggo panjenengan yang terakhir. Langsung pun. Waalaikumsalam. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang-barang yang ada di jalan itu bisa jadi kategorinya fikih macam-macam. Ada kategori barang yang ada di jalan itu memang lukotoh, barang yang jatuh milik orang, nggak sengaja barang itu nilainya berharga. Bahasa fikihnya namanya lukotoh, lukotoh itu barang temuan. Terus kalau pengen melihat yang seperti itu, panjenengan merasa bukan orang yang bisa amanah, bisa nyimpan, jenengan loncati aja, nggak harus diambil. Bisa jadi 5 menit yang akan datang, orangnya yang punya datang lagi mencari barangnya karena kita pindah, gak ada di tempat itu, cari. Jadi kalau nggak loncati, ya di negeri-negeri Islam itu seperti itu. Kalau memang nggak mau diloncat sehingga barang itu tetap situ berapa hari. Orangnya datang ya ngambil karena tak. Ya, jadi seperti itu. Kalau kemudian ada lagi, ya, dan kemudian dan lukoto itu panjang hukum fikihnya. Kalau berharga dan sebagainya bisa bertahan lama, Anda nggak bisa memilikinya, ya, kecuali sudah diumumkan, ya, kalau barangnya sangat berharga diumumkan di pintu-pintu masjid, di pintu-pintu pasar, sak perkoran dewi ya, daripada gitu jauhi sudah, loncati saja. Nah, tetapi ada lagi kemudian, ini lokoton ini panjang ada tafsirannya. Nah, waktunya nggak cukup. Kemudian barang yang ada di jalan itu juga namanya malun do'i. Harta yang memang dibuang oleh orangnya. Ya, nilainya nggak terlalu ada pentingnya, dia dibuang. Ya, contohnya baut, kemudian nikowau, onok paku. Kadang-kadang buangnya sengaja. Ya, supaya rada atau didik, kemudian ya di situ ono tambal ban. Ya, ini, ya, ini, ya, ini. Jadi kalau kemudian kita ada begitu, kemudian kita ambil, ini malum toh, harta yang memang dibuang nggak apa-apa. Apalagi bahasanya kemudian bahasa yang sampah sudah nggak ada nilainya, Ustaz. Dan kemudian kembali kepada uruf kebiasaan umum. Lek barang kalau ini mesti dibuang, Ustaz. Nah kalau dibuang itu berarti siapapun yang ambil boleh. Ya boleh. Ada baut besar satu, ya mungkin sudah gak dipakai sama orang. Anda ambil. Ya, Anda simpan suatu saat bisa ada gunanya. Ya. Nah, kemudian kalau itu kemudian ya Anda ambil, kemudian Anda singkirkan, tapi bukan disingkirkan segawana ngoma, nggih mboten napa-napa.
kok di tengah jalan galon jane rupane dibuak mulai kena iku kesepak Joko ae apa mboten napa-napa wong anjene jenengan nggih mlaku golek ngoten niku umpamane ya enggak apa-apa supaya kemudian manfaat yang demikian ini. Nah, begitu itu boleh. Dengan catatan niku malun dhaik harta yang memang dibuang, disia-siakan gitu. Ya, dan harusnya membuangnya di tempat yang kadang-kadang orang buang sak kenai. Anda berusaha menyingkirkan supaya tidak terkena orang lain, orang jatuh, orang tersakiti Anda. Tapi karena itu barang itu berguna, ya Anda kemudian simpan, mboten napa-napa. Suatu saat jenengan pakai, ya boleh karena itu memang sudah dibuang. Bukan lukotoh yang seperti saya katakan tadi. Ngoten, ya. Jadi katakanlah sesuatu yang masih bisa digunakan, tapi orang anggap ikut dibuang begitu itu Ustaz. Ya sudah, adatnya dibuang ya jenengan ambil, jenengan simpen nanti juga mboten napa-napa. Ngoten nggih hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.